Oke, jadi baik, selamat siang untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Fernandus Mora, merupakan mahasiswa sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas tentang fenomena COVID-19. Seperti dikutip dari World Health Organization atau biasa dikenal dengan WHO, virus corona berasal dari coronavirus atau COV yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti MERS Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Sedangkan untuk novel coronavirus adalah jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona merupakan zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Menurut penyelidikan yang telah dilakukan, SARS atau CoV ditularkan dari kucing luwak atau yang lebih dikenal dengan musang ke manusia, dan MERS atau CoV dari unta ke manusia. Oke. Jadi dari penjelasan ini bahwa coronavirus diartikan virus ini muncul pertama-tama ditularkan melalui hewan. Jadi dari hewan ke manusia. Ini menurut beberapa penelitian, dan kita tahu bahwa virus corona ini pertama muncul di Cina, terkhususnya di Wuhan pada beberapa bulan lalu, dan menggemparkan dunia dan banyak sekali korban dari coronavirus. Dan sekarang virus ini telah masuk ke Indonesia dan membuat kita masyarakat Indonesia menjadi panik, dan dengan tegas Presiden kita Bapak Joko Widodo langsung memberikan instruksi untuk setiap kepala daerah untuk cepat menangani COVID dengan cara mereka masing-masing. Berkaitan dengan COVID ini, kita membahas, coba lihat aturan-aturan yang dibuat pemerintah, dan kita coba melihat lebih dekat bahwa ada aturan-aturan yang dibuat pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Ada beberapa undang-undang yang dibuat pemerintah, yaitu yang pertama yaitu memberikan denda kepada siapa saja yang melanggar aturan COVID-19. Yang kedua, denda juga bagi siapa saja yang menjemput paksa jenazah COVID-19, dan sanksi bagi masyarakat yang tidak ingin mengisolasi diri sendiri. Pada melihat hukum bahwa aturan-aturan yang dibuat memang sangat kita dukung, karena ini cara yang tepat untuk mengurangi penyebaran virus corona di dalam masyarakat. Yang pertama itu denda, sanksi denda bagi yang menolak tes COVID. Ini memang sangat ditegaskan bahwa memang siapa saja yang menolak aturan COVID ini dan menolak untuk dites, maka akan didenda. Jadi ini memang pas, memang cocok untuk diterapkan, karena dengan cara ini supaya bisa menekan angka corona
muncul di dalam masyarakat. Jadi dengan undang-undang yang pertama ini, bahwa dengan aturan yang pertama bahwa akan beri denda bagi siapa saja yang tidak ingin yang menolak atau tidak menerima tes atau vaksin. Jadi akan didenda. Maka dari itu saya sangat mendukung. Dan kedua, denda bagi warga yang menjemput paksa jenazah COVID. Ya, seperti kita tahu bahwa ini memang denda ini diterapkan bagi masyarakat yang menjemput paksa jenazah COVID-19. Jadi ini sudah dimuat dalam undang-undang. Menurut saya ini sangat bagus. Akan tetapi harus dilihat bahwa benar-benar bahwa ini benar-benar pasien COVID-19. Jangan sampai yang kita lihat bahwa masyarakat atau si pasien yang meninggal yang bukan atau dia yang menyebab penyakit lain seperti penyakit-penyakit komplikasi dimasukkan menjadi virus corona atau terjangkit COVID. Ini yang menjadi kendala untuk kita, dan coba kita sebagai tim medis bisa lebih jeli dan melihat bahwa apa benar si pasien ini terkena virus corona atau tidak. Jangan sampai ini menjadi masalah-masalah baru lagi. Makanya yang terjadi baru-baru ini yang terjadi di Sulawesi, banyak masyarakat yang mengambil paksa pasien COVID. Ini karena belum ada keterbukaan yang jelas dari tim medis tentang COVID-19. Karena masyarakat tahu bahwa si pasien ini menyebabkan penyakit komplikasi, tetapi dari tim medis bahwa dia terjangkit virus COVID-19. Ini yang menjadi tolak ukur bahwa coba masyarakat tim medis bisa lebih jeli dan menetapkan mana yang menjadi mana yang COVID-19 dan yang tidak. Jadi yang berikut, yang poin yang ketiga, bahwa sanksi bagi warga yang menolak isolasi mandiri. Ya, ini perlu, dan ini saya sangat mendukung sekali. Bagi siapa yang keluar dari daerahnya masing-masing, ketika pulang harap diisolasi mandiri, karena ini agar COVID-19 ini jangan menyebar ke masyarakat lainnya. Berkaitan dengan opportunity atau kesempatan, setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk dalam situasi COVID-19 ini. Jangan sampai seperti ada ladang mencari ada di balik itu, jangan sampai ada sebagian orang yang mengambil kesempatan. Karena melihat hal ini bahwa kesempatan-kesempatan ini yang diambil oleh orang-orang tertentu, seperti makanan, bahan-bahan pokok lainnya, dan juga ini sebagai image pemerintah dalam mendukung tolak ukurnya, bahwa dalam opportunity atau kesempatan ini bahwa perlu kita lihat lagi, jangan sampai ini menjadi image mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, seperti pembagian sembako dengan tujuan
supaya mendapatkan nilai tersendiri bagi dirinya dan terkhusus untuk dirinya, sehingga dengan pembagian sembako, masker dan lain-lain mempunyai kepentingannya sendiri. Jadi dilihat bahwa jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan ini. Yang ketiga, bahwa communication atau komunikasi, kita bahas tentang komunikasi, bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang saya lihat bahwa kurang terlalu jelas atau sedikit renggang antara pemerintah dan masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Karena masyarakat belum mempercayai apa itu COVID-19, dan masyarakat sekarang menganggap remeh tentang COVID-19 ini. Maka dari itu COVID terkhusus di NTT ini sekarang sudah semakin melonjak lagi, karena sudah tidak banyak masyarakat kita yang tidak menaati aturan COVID-19, seperti aturan-aturan yang dibuat seperti memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan. Tetapi masyarakat sekarang yang kita jumpai bahwa perkumpulan di mana-mana, acara pernikahan, acara wisuda dan lain-lain, di situ sudah tidak ada lagi peraturan menjaga jarak, memakai masker yang kita lihat sekarang. Ini saya harapkan bahwa pemerintah bisa lebih tegas lagi, dan juga tim lainnya untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ini menjadi momok yang kurang baik di dalam masyarakat, karena kita lihat sudah tidak adanya lagi kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, sehingga masyarakat berjalan sendiri dan pemerintah sendiri, sehingga tidak adanya titik temu antara pemerintah dan masyarakat. Jadi harapan saya bahwa pemerintah memberi atau menindak tegas siapa saja yang melanggar aturan ini, dan saya harap untuk mencegah COVID ini kita perlu kesadaran dalam diri kita bahwa pentingnya menaati aturan COVID-19 ini agar terciptanya kehidupan kita ke depannya tidak terkena COVID-19. Dan ini merupakan darurat keteladanan kita, ya. Sebenarnya kita lihat bahwa untuk sekarang ini, melihat menjelang Natal, harapan kita bahwa tidak ada yang melakukan mudik dan juga berjaga jarak antara sesama. Ini perlu, dan juga memakai masker. Ini untuk diri kita dan juga keluarga, dan juga untuk negara kita. Interest, yang poin yang keempat, itu interest, bahwa itu merupakan kepentingan. Seperti yang dijelaskan bahwa dengan munculnya COVID-19 saat ini, jangan sampai ada oknum-oknum yang memakai kesempatan ini untuk kepentingan pribadi, dengan cara yang melakukan pembagian masker, tapi tujuan untuk dirinya, bukan untuk tujuan tertentu, tapi untuk dirinya sendiri. Dan dengan tujuannya itu, dengan sekarang dengan adanya sedikit lagi akan ada pemilu, jadi ini kesempatan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kebaikan, tetapi di balik itu ada tujuan tertentu. Jadi poin yang kelima yaitu partisipasi masyarakat dalam mendukung baik itu pemerintah dalam masyarakat. Ini adalah kerjasama antara kita, bahwa partisipasi kita dalam
menyelesaikan COVID-19 ini bukan kita sendiri, tetapi kita butuh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Melihat hal ini bahwa partisipasi pada kapasitas ini, masyarakat tergolong kurang aktif mendukung kebijakan maupun arahan pemerintah. Bahkan masyarakat cenderung mengambil sikap acuh tak acuh kepada kebijakan yang diterapkan pemerintah. Ini yang menjadi kendala kita, bahwa masyarakat ingin bebas dan tidak ingin diatur. Ini menjadi kendala kita, dan kiranya pemerintah bisa lebih tegas dan dalam kebijakan dan menindak siapa saja yang melanggar, seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan lain sebagainya. Poin yang keenam yaitu kapasitas atau capacity atau alat, yang kita lihat memang sangat disayangkan bahwa kita di Indonesia ini masih kekurangan banyak sekali alat-alat seperti alat pelindung diri bagi tim kesehatan atau tim garda terdepan. Ini yang menjadi kendala kita, bahwa kapasitas atau alat ini kurang mendukung tim medis kita, sehingga kita lihat sekarang banyak tim medis kita yang gugur karena COVID-19. Jadi ini yang menjadi garis bawah kita, bahwa dengan mendukung tim medis, yaitu dengan mendukung berbagai alat pelindung diri. Karena saya lihat salah satu contoh di Kupang, bahwa ada tim medis yang menggunakan mantel hujan untuk melindungi diri ketika bertemu dengan pasien COVID. Ini kan sangat tidak masuk akal, bahwa bertemu tim COVID, bertemu dengan si yang terkena virus corona, tetapi tim medis menggunakan pakaian mantel hujan. Ini sangat tidak masuk akal dan juga sangat disayangkan. Ini seperti kita pergi berperang tetapi tidak menyiapkan senjata atau alat-alat lainnya. Ini sama saja kita bekerja untuk bunuh diri sendiri. Memang sangat disayangkan. Maka dari itu banyak tim medis yang meninggal karena COVID-19, karena memang tidak didukung dengan alat-alat seperti alat-alat pelindung diri. Jadi harapan saya bahwa pemerintah dari tim kesehatan bisa melihat ini, bahwa alat ini meskipun sederhana tetapi sangat dibutuhkan oleh tim medis dalam menangani COVID-19. Dan sampai sekarang juga kita lihat bahwa memang untuk vaksinnya belum muncul sampai sekarang, dan sekarang tinggal bagaimana kita melihat bahwa dari diri kita masing-masing, kita tinggal menjaga, yaitu dengan cara mencuci tangan dan ikut aturan protokol kesehatan. Dan ketujuh yaitu ideologi bahwa kita lihat yang kita jumpai bahwa masyarakat sekarang atau yang kita lihat bahwa bangsa Indonesia saat ini menghadapi COVID-19, yang kita butuhkan yaitu kerjasama, yaitu dan gotong royong menjadi pijakan utama untuk kita untuk menangani COVID-19 ini. Partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja itu sangat perlu, dan mendukung setiap usaha dan peraturan demi pemutusan mata rantai wabah virus corona.
dengan munculnya virus corona ini tidak hilang juga bahwa asumsi masyarakat atau menduga bahwa ada oknum-oknum tertentu yang memakai kesempatan ini demi kepentingan pribadinya, yaitu kita lihat bahwa dari segi ekonomi bahwa ada oknum-oknum yang memakai kesempatan ini untuk kepentingan pribadi. Jadi pada dasarnya bahwa ada oknum-oknum yang menaiki harga dalam segi ekonomi sehingga membebani masyarakat kecil. Dan kita lihat bahwa bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dalam terkena pandemi COVID-19 ini memang perlu dilihat lagi dan perlu benar-benar diteliti dalam masyarakat, karena baru-baru dilihat bahwa yang menerima bantuan COVID ini bukan masyarakat miskin, tapi masyarakat yang mempunyai banyak uang. Ini menjadi atau ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa memang ini harus kita lihat bersama bahwa jangan sampai ini ada oknum-oknum tertentu yang memakai kesempatan ini untuk kepentingan pribadinya, karena sangat disayangkan bahwa masyarakat kecil tidak mendapatkan atau masyarakat yang ekonominya lemah, yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mendapatkan sedikit pun dari pemerintah tentang bantuan COVID. Tapi malah mereka yang mempunyai banyak uang yang memiliki atau mereka yang mendapatkan bantuan itu. Ini kan sangat disayangkan, dan harapan saya bahwa pemerintah bisa melihat lagi mana atau siapa saja yang pantas mendapatkan bantuan COVID ini. Oke, jadi baik, pada kesempatan kali ini saya sudah membahas tadi ya, membahas tentang COVID-19 ya. Jadi fenomena COVID-19 telah kita bahas dalam beberapa poin tadi. Ada beberapa poin, 7 poin tadi. Jadi ada aturannya, kesempatan, komunikasi, kepentingannya, partisipasi masyarakat bagaimana, dan kapasitas atau alat untuk melindungi diri para pasien, para tim medis, tim kesehatan, dan juga ideologi. Oke, jadi baik, sekian dari saya dan sampai jumpa.